Shalom, saya Lisbeth Parulian Simangunsong hendak menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Dan firman Tuhan yang hendak saya sampaikan khususnya di ayatnya 42 sampai dengan 44. Firman Tuhan berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Mulutnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah kita saudara mengalami satu pergulatan di dalam hidup kita, ya merasa kita tidak kuat dengan apa yang sementara kita alami, kita berdoa dengan bertekun, kita berdoa, bahkan kita sampai menangis meratap, bahkan kita sungguh-sungguh sampai berpuasa, segala cara kita kerjakan di dalam pergulatan pergumulan hidup kita. Namun kita melihat dan merasakan seperti Tuhan itu diam, saudara. Tuhan tidak memberi jawaban. Tuhan tidak memberi. Nah, di dalam pergulatan Tuhan di Getsemane ini, ya kita banyak belajar, saudara dikasih Tuhan. Seperti apa Tuhan Yesus itu bergumul sampai dia berkata kepada Bapaknya, "Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku." Banyak orang mungkin berpikir, saudara dikasih Tuhan, secara manusia Yesus tidak kuat dengan penderitaan yang akan dialami. Tetapi saudara, jangan kita salah. Jauh sebelum Yesus mengalami hal ini, sebenarnya ya Tuhan sudah berkata kepada para murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan, ya dia akan mengalami penderitaan yang sangat hebat. Di dalam Markus 10 ayat 33. Kita lihat yang pertama ya, kenapa sampai Tuhan Yesus itu berkata, "Ambillah cawan ini daripadaku," kepada Bapaknya. Yang pertama, Tuhan mau mengatakan satu hal, bahwa Yesus tahu bahwa ia diutus oleh Bapa untuk menebus dosa manusia. Disampaikan di sini, saudara dikasih Tuhan, di dalam Markus ya, di dalam Markus 10 ayat 33 ya, Markus 10 ayat 33 katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan." Ayat 34 dikatakan, "Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Artinya gini saudara, waktu Yesus berkata kepada Bapaknya di ayat 42, "Ambillah cawan ini daripadaku," sebenarnya Tuhan tahu, saudara dikasih Tuhan, bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia, dan dia harus mengalami jalan salib, dia harus mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Yesus sudah tahu itu, saudara. Jadi Yesus sebenarnya tidak sementara takut dengan keadaan itu, tetapi yang dibawa oleh Tuhan, doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya, supaya dalam pergumulan manusia yang percaya kepada dia, atau bahasanya itu umat-umat Tuhan yang percaya di zaman akhir, mulai dari zamannya murid-murid ini sampai kepada Yesus akan datang, saudara dikasih Tuhan, mereka pun akan mengalami masalah-masalah pergumulan yang membuat mereka tidak kuat untuk menghadapinya. Dan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah memberi jawaban, saudara. Dia bergumul, dia berdoa, dia meminta kepada Bapaknya supaya semua orang percaya itu mereka dikuatkan, mereka dimampukan oleh Bapa. Jadi kita melihat jawaban, saudara dikasih Tuhan, daripada pergulatan Tuhan ini, ya, jawaban daripada pergulatan Tuhan ini di ayat 43. "Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan." Ini juga yang menjadi satu janji kepada semua orang percaya. Kan firman Tuhan bilang, menjelang Yesus datang, banyak orang akan murtad. Kenapa mereka murtad? Mereka tidak kuat untuk disiksa. Mereka tidak kuat untuk ditekan. Mereka tidak kuat untuk mengalami penderitaan. Nah, 2000 tahun yang lalu, Yesus berdoa supaya saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Kita bisa menang melalui masa-masa yang sukar ini. Tuhan sudah berkata,
menjelang Yesus datang itu kesukaran itu akan terasa terlihat. Banyak orang akan kehilangan kasih. Sehingga anak-anak Tuhan areal mereka semakin sempit, membuat mereka tidak kuat. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah berdoa supaya kita mengalami hal disesat pun, mengalami penderitaan pun, kita tetap ingat bahwa dia tetap Tuhan yang setia untuk mengasihi saudara dan saya. Dia akan membuka jalan, dia akan mengutus malaikatnya untuk memberi kekuatan kepada saudara supaya saudara menang. Yang kedua, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui perkataan Tuhan di ayat 42 itu, Yesus tahu saudara, dia diutus untuk menebus dan harus mengalami kematian, saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai umat-umatnya itu, saudara dikasih Tuhan, terpisah. Artinya jangan sampai penderitaan itu atau jalan salib yang harus kita lalui itu, Yesus berkata, barang siapa mau masuk dalam kerajaanku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Jadi ketika kita memikul salib kita, saudara dikasih Tuhan, jangan sampai keadaan yang tidak mampu, sementara kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, membuat kita menjadi terpisah dari Bapa. Membuat kita menjadi terpisah dari kebenaran. Arti terpisah dari kebenaran itu gini, saudara. Terlalu banyak firman kita dengarkan. Oke. Nah, saat kita mengalami penderitaan, firman itu diuji, saudara. Nah, bagi mereka yang memiliki iman, pengharapan kasih yang penuh kepada Tuhan, apapun ceritanya, mereka akan lebih memilih Tuhan dalam hidup mereka. Nah, untuk ini Tuhan pun berdoa supaya mereka kuat. Jangan terpisah daripada Bapa. Bapa juga memberikan satu jalan keluar. Dia mengutus Roh Kudus supaya umat-umat itu pengajaran Tuhan itu terus mengalir. Melalui pengajaran itu mereka mampu melalui salib yang sementara mereka pikul, saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di ayat 42, jikalau engkau mau ambillah cawan ini, bukan menunjukkan ketidakmampuan Tuhan atau ketidakberdayaan Tuhan untuk menghadapi apa yang akan dialaminya ke depan, bukan saudara. Dia sementara bergumul untuk membawa semua orang percaya sampai akhir zaman supaya mereka jangan terpisah dari Bapa. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, ini sering dialami, bahkan bukan hanya saya pikir kita semua anak-anak Tuhan, ya. Yesus pun mengalami pergulatan di Getsemane ini, membawa kepada Bapaknya, ya, supaya dalam pergulatan itu mereka menang, ya. Mereka telah ditebus oleh darah Yesus supaya mereka pun menang. Saudara, ingat ketika Yesus di kayu salib, Tuhan berkata, Eli Eli lama sabatani, sepertinya penyaliban, penyiksaan itu Bapa itu di sorga berdiam. Ketika kita mengalami masalah persoalan yang diizinkan Tuhan, sebenarnya untuk apa sih jalan salib itu atau pikul salib itu kita harus alami, saudara? Di dalam Roma 6 kan dikatakan, supaya tubuh dosa kita ini ya kita terlepas. Jadi kalau sementara kita mengalami penderitaan yang diizinkan Tuhan, satu, kita akan semakin berharap kepada Dia, ya, dan tubuh dosa, tubuh daging ini makin terpisah dari apa yang jahat, sehingga kita semakin menguduskan diri kita. Jadi kalau Tuhan izinkan sebenarnya untuk menguduskan kita dan untuk memurnikan motivasi kita dalam percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus di kayu salib, dia berkata, Eli Eli lama sabatani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Bapa di surga meninggalkan anak? Tidak, saudara. Buktinya ketika Yesus mati, terbelahlah tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berperkara, saudara dikasih Tuhan. Dia sementara membawa umat-umatnya untuk masuk di dalam kekudusannya, sementara mentahirkan mereka melalui penderitaan, melalui kesukaran, kesulitan. Umat-umatnya itu harus teruji iman mereka di dalam Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Tuhan. Jadi pergulatan Tuhan, jangan sampai kesukaran, kesulitan itu menjadi membuat anak-anak Tuhan itu menjadi pahit hati mereka, dan mereka lalu kecewa dan meninggalkan Tuhan. Jadi pergulatan Tuhan di kayu salib, saudara, bukan hanya sekedar bahwa dia akan mengalami penderitaan yang amat berat, yang satu manusia pun tidak mampu untuk menanggungnya, tidak, saudara. Tetapi untuk kemenangan saudara dan saya di hari-hari terakhir, supaya kita tetap teguh di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Makanya ketika diutus seorang malaikat itu, apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Pada saat malaikat itu diutus memberi kekuatan kepada Tuhan, ayat 44 berkata,
ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh. Ya, di sini dikatakan di ayat 4, ia sangat ketakutan, semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, ternyata pergulatan Tuhan di Getsemane ini, saudara, dia tahu bahwa kesukaran, kesulitan salib itu bisa membawa orang menjadi murtad. Nah, kita juga sering mengalami hal itu, saudara. Ketika kita mengalami hal yang sukar seperti tidak ada jalan keluar, kayak kita udah mau pahit dengan Tuhan. Nah, ini dia. Yesus 2000 tahun yang lalu bergumul. Jangan sampai kita pahit, saudara. Ya, diutus malaikatnya kepada kita supaya kita kembali beroleh kekuatan. Artinya kita dicas supaya kita kembali berharap kepada Dia. Selalu ada satu titik yang diberikan Tuhan untuk kita bugar kembali berharap kepada Dia. Dan doa Tuhan Yesus di Getsemane itu membuat kita menjadi tidak terpisah dari Bapa. Tetapi menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Pembelaan Tuhan itu pun Tuhan akan kerjakan. Kalau saudara menang dalam pergumulan, pergulatan, dalam memikul salib, apa yang bisa dikerjakan oleh saudara? Seperti dikerjakan oleh Tuhan. Ayat 45 dikatakan di situ, di ayat 45, saudara dikasih Tuhan, Yesus bangkit dari doanya, kembali kepada murid-murid untuk menguatkan mereka sebab mereka berduka cita dengan pemberitaan Tuhan bahwa Dia akan diserahkan dan akan mati, saudara. Nah, saudara, jika saudara menang dalam pergulatan, pergumulan hidup saudara, dan saudara menang di dalam hal memikul salib, saya percaya Anda bisa menguatkan orang lain. Apapun duka cita orang lain, Anda bisa mengingatkan mereka bahwa duka cita dunia ini membawa kepada kebinasaan. Ya kan? Jadi kita semua, saudara dikasih Tuhan, ketika kita sudah menang, kita bisa membuat orang lain dengan iman. Kita berkata, mereka akan menang karena Tuhan. Mereka akan maju karena Tuhan, mereka akan bangkit karena Tuhan. Di ayat 46 itu dikatakan, ya, bangunlah, berdoalah, punya kuasa. Yesus punya kuasa untuk menghardik murid-muridnya supaya mereka tidak menjadi lemah karena berita yang mereka dengar dari Tuhan. Sama dengan kita, saudara. Kalau kita sudah menang, kita bisa berkata kepada orang lain untuk mereka bangkit, sama-sama kita menang. Umat-umat Tuhan itu dipakai untuk dapat membangunkan sesamanya, sebab Yesus telah membangunkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Iman kita menjadi bangkit di dalam Tuhan. Mari saudara, semua orang pernah mengalami penderitaan, pergulatan, pergumulan. Jangan pernah engkau menjadi lemah ketika Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa saudara. Tetapi itu adalah bagian daripada meneguhkan iman kita, sebab Dia sementara membawa kita untuk dikuduskan menjadi milik kepunyaannya. Terpujilah Tuhan, melalui firman Tuhan yang singkat ini kita semua disemangatkan dan kita semua semakin mengasihi Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.